Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Dalimunte dari kelompok 5 dan juga rekan saya Maitiara Saputri. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul hadis dhaif. Sebelumnya di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu hadis. Nah, hadis yaitu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis ini secara bahasa yaitu al-jiddah atau sesuatu yang baru, dan secara istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa qaul atau perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au sifatin atau sifat, au takririn atau ketetapan. Nah, hadis ini dilihat dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Nah, karena kelompok sebelumnya telah menjelaskan tentang dua hadis ini, yaitu hadis sahih dan hadis hasan, sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang hadis yang ketiga, yaitu hadis dhaif, yang akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Maitiara Saputri. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan kata dari sahih, dhaif juga berarti sakim, orang yang sakit. Maka sebutan hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, dan yang tidak kuat. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan dengan redaksi yang beragam. Meskipun maksud dan kandungannya sama, Imam Al-Nawawi seperti dikutip Jamaluddin Al-Qasimi mendefinisikan hadis dhaif dengan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Muhammad Ajjad Al-Khatib menyatakan bahwa definisi hadis dhaif adalah segala hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat makbul. Nah, dengan kaidah ini sesungguhnya sesuatu hadis itu dianggap dhaif selama belum dapat dibuktikan kesahihannya dan kehasannya. Pada definisi tersebut bahwa kriteria hadis dhaif adalah tidak memenuhi salah satu dari kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Yang selanjutnya, macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif karena sanadnya terputus. Nah, dalam kaitan dengan keterputusan sanad, Ibnu Hajar Asqalani membagi hadis dhaif kepada 5 macam. Yang pertama, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus di awal sanad. Kata mu'allaq secara bahasa berarti tergantung. Secara terminologis, hadis mu'allaq adalah hadis yang riwayatnya di awal sanad, atau riwayat yang disandari oleh penghimpun hadis yang telah gugur atau terputus seorang atau lebih secara berurut. Yang kedua, hadis munqati. Hadis munqati berasal dari bentuk verbal inqata'a, yang berarti berhenti, kering, patah, pecah, atau putus. Nah, secara istilah, hadis munqati adalah hadis yang di tengah sanadnya ada periwayatnya yang gugur seorang atau 2 orang tidak secara berurutan. Untuk mengetahui keterputusan sanad, al-inqata' pada hadis munqati dapat diketahui dengan 3 cara, yaitu dengan jelas, dengan samar-samar, dan dengan komparasi. Ketiga, hadis mu'annan dan mu'annan. Kata al-ma'anna merupakan bentuk maf'ul dari kata an'ana, yang berarti periwayat berkata dari titik-titik dari. Secara bahasa berarti pernyataan periwayat si anu dari si anu. Kata al-mu'annan berasal dari kata an-nana, yang berarti periwayat berkata bahwa bahwa, yang menunjukkan bahwa periwayat meriwayatkan hadis dari periwayat lain dengan menggunakan metode. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang status hadis mu'annan. Sebagian mereka menyatakan bahwa hadis kategori ini berstatus munqati hingga diketahui dengan jelas mutasilannya. Jamhur ulama hadis, fikih, dan ushul berpendapat bahwa hadis al-mu'annan mutasil dengan beberapa syarat. 2 syarat diantaranya disepakati, yaitu yang pertama,
hadis mu'annan tidak mengandung tadlis. Yang kedua, terdapat kemungkinan periwayat yang meriwayatkan secara al-mu'annan bertemu dengan periwayat yang hadisnya diriwayatkan secara an-ana. Adapun yang lainnya yang tidak disepakati yaitu yang pertama Al-Bukhari, Ibnu Madani, dan beberapa ulama lain mensyaratkan keharusan bertemu periwayat yang meriwayatkan secara al-mu'annan dengan periwayat hadisnya yang diriwayatkan secara an-ana. Yang kedua, Abu Al-Muzaffar Al-Sam'ani mengharuskan keduanya telah lama bersahabat. Yang ketiga, Abu Ammar Dani berpendapat bahwa ia harus mengetahui hadis yang diriwayatkannya. Selanjutnya, yang D, hadis mu'dal. Kata mu'dal berasal dari kata kerja adalah yang berarti melemahkan, menutup rapat, atau menjadikan bercacat. Kata mu'dal digunakan untuk jenis hadis tertentu karena pada hadis itu ada bagian sanadnya yang lemah, tertutup, atau bercacat. Secara terminologi, menurut Muhammad Ajid Al-Khatib, hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Nah, kriteria hadis mu'dal adalah yang pertama, sanad yang gugur atau terputus lebih dari satu orang. Yang kedua, keputusan secara berturut-turut. Sebagian ulama menambahkan kriteria. Yang ketiga, tempat keterputusan di tengah sanad, bukan di awal atau terakhir. Jadi, hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang periwayatnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya di antara sahabat dengan tabi'in, antara tabi'in dengan tabi'in, atau dua orang sesudah mereka. Selanjutnya, hadis mursal. Kata mursal secara bahasa berarti lepas atau terceraikan dengan cepat atau tanpa halangan. Sedangkan secara terminologis, mayoritas ulama hadis mendefinisikan hadis mursal dengan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi. Yang F, hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi atau hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan. Nah, dilihat dari arti bahasa, kata mauquf berasal dari kata waqaf, yaitu yang berarti terhentikan atau diwakafkan. Maksudnya, hadis jenis ini dihentikan penyandarannya kepada sahabat dan hadis sampai para nabi. Menurut Ibnu Al-Hajar Asqalani, sebuah hadis disebut mauquf jika disandarkan pada sahabat, baik sanadnya bersambung maupun tidak. Nah, pendapat sejalan dengan pernyataan Ibnu Al-Soleh yang membagi hadis mauquf menjadi dua. Yang pertama, mauquf mausul, yaitu hadis mauquf yang sanadnya bersambung sampai kepada sahabat sebagai sumber hadis. Yang kedua, mauquf ghairul mausul, yaitu hadis mauquf yang sanadnya tidak bersambung. Nah, sedangkan hadis maqtu berasal dari kata qata'ah, memotong, lawan kata wasalah, menghubungkan. Secara istilah berarti hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau sesudahnya, baik perkataan maupun perbuatan, atau hadis yang diriwayatkan dari para tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Dengan kata lain, hadis maqtu adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan tabi'in atau orang sesudah mereka. Disebut maktuk karena hadis itu terpotong, yaitu sanadnya dipotong hanya sampai pada tabi'in. Menurut Al-Sakawi, suatu hadis disebut maktuk karena tidak ditemukan adanya qarinah yang menunjukkan bahwa hadis itu disandarkan kepada Nabi SAW. Baiklah, selanjutnya yang kedua, hadis dhaif karena periwayat tidak adil. Yaitu yang pertama ada hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu yaitu hadis dusta atau hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah. Secara bahasa, hadis maudhu' ini berarti sesuatu yang digugurkan atau al-masqat, yang ditinggalkan atau al-matruk, dan diada-adakan atau al-muftara. Menurut istilah, hadis maudhu' yaitu pernyataan yang dibuat-buat oleh seseorang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah. Sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif yang paling buruk. Dan ulama lain juga memasukkan sebagai bagian dari hadis dhaif, tetapi berdiri sendiri gitu. Ulama sepakat
bahwa dilarang mengamalkan atau meriwayatkan hadis palsu kecuali disertai penjelasan tentang kepalsuannya. Adapun kriteria hadis palsu secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut. Ya, yang pertama dari kriteria sanadnya, yaitu yang pertama pengakuan periwayat kepalsuan hadis. Yang kedua, pertentangan dengan realita historis periwayat. Yang ketiga, yaitu periwayat pendusta, dan yang keempat, keadilan periwayat dan dorongan psikologinya. Adapun yang kedua, dari kriteria matan, yaitu buruk lafal atau redaksinya dan rusak maknanya. Yang B, hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam periwayatan hadis, atau orang yang suka mendustakan dalam berbicara, dan orang yang nyata-nyata berbuat fasik. Dan yang C, hadis munkar. Hadis munkar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Kemudian hadis itu diriwayatkan dan kemudian hadis itu riwayat dan isinya bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah. Yang ketiga yaitu hadis dhaif karena periwayatnya tidak dabit. Yang pertama atau poin yang A-nya, hadis mudallas. Secara bahasa yaitu berasal dari kata dallasa yang berarti penipu atau menyembunyikan yang cacat. Mudallas berarti suatu hadis yang di dalamnya terdapat tipuan atau cacat. Yang poin B yaitu hadis mudraj. Secara bahasa berasal dari kata adraja yang berarti menyisipkan. Secara istilah ilmu hadis yaitu hadis yang bentuk sanadnya diubah atau ke dalam matanya itu dimasukkan sesuatu kata atau kalimat yang sebenarnya bukan bagian dari hadis tersebut, tanpa ada tanda pemisah gitu. Yang poin ketiga atau poin C yaitu hadis maqlub. Secara bahasa berasal dari kata al-qalb yang berarti pengubah sesuatu dari keberadaannya. Terus hadis maqlub yaitu hadis yang diriwayatkan dengan cara mengganti kata dengan kata lain gitu. Poin yang keempat atau poin D, hadis mazid. Hadis mazid merupakan isim maf'ul dari kata al-ziyadah yang berarti tambahan. Hadis mazid yaitu sebuah hadis yang mendapat tambahan kata atau kalimat yang bukan berasal dari hadis itu, baik pada sanad maupun pada matannya. Adapun poin yang kelima atau poin E yaitu hadis mudtarib. Secara bahasa itu berasal dari kata al-idtirab yaitu yang berarti kekacauan sesuai dengan kerusakan aturannya. Menurut istilah yaitu hadis yang diriwayatkan dengan cara berbeda-beda tetapi sama dalam kekuatannya. Poin F yaitu hadis mushaf. Secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-tasif yang berarti salah dalam berbaca atau dalam membaca atau dalam membaca lembarannya. Menurut Mahmud Al-Tahah, secara istilah berarti perubahan kata dalam hadis pada selain yang diriwayatkan oleh perawi thiqah baik secara lafalnya maupun secara maknanya. Adapun yang G, hadis majhul. Secara bahasa berasal dari kata jahila lawan kata alima yang berarti bodoh. Jahil itu kan bodoh. Atau tidak mengetahui. Menurut istilah, hadis yang tidak diketahui jati diri periwayat atau keadaannya. Yang keempat yaitu hadis dhaif karena pengandung ilat atau cacat. Ilat itu cacat. Secara bahasa berasal dari kata ilat. Nah, secara bahasa kata ilat itu berarti cacat atau kesalahan baca, penyakit, dan keburukan. Menurut ahli hadis, ilat itu berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Suatu ilat hadis itu dapat terjadi pada sanadnya, pada matan atau pada sanad dan matan sekaligus gitu. Akan tetapi yang terbanyak ilat itu terjadi pada sanad.
masing-masing hadis itu baik ilatnya terjadi pada sanad, matan atau pada sanad dan matan sekaligus disebut dengan hadis mu'allal. Suatu hadis juga disebut mengandung ilat apabila berupa hadis maqtu'. Jadi diriwayatkan secara marfu' atau hadis munqati' yang diriwayatkan secara muttasil. Yang diketahui setelah dilakukan perbandingan sanad hadis dengan sanad hadis yang lain gitu. Jadi dalam sebuah hadis terdapat cacat tersembunyi dan secara lahiriah tampak sahih, maka hadis itu dinamakan hadis mu'allal, yaitu hadis yang mengandung illat. Kata al-mu'allal itu merupakan isim maf'ul dari kata Allah atau ia yang mencacatkannya. Yang kelima yaitu hadis dhaif karena mengandung syadz. Yang poin terakhir, secara bahasa syadz merupakan isim fa'il dari syadzaza yang berarti menyendiri atau infarada. Yang dimaksud adalah al-munfaridu anil jumhur, atau sesuatu yang menyendiri atau sesuatu yang menyendiri terpisah dari mayoritas gitu menurut istilah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat atau thiqah dan bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih thiqah. Mungkin sekian materi kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.